Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 27 sampai 29 yang berbunyi, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah tidak menyembah Allah yang bukan Allah yang hidup. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah merupakan suasana pertandingan maupun perbandingan antara Nabi Elia dengan 450 Nabi Baal serta 400 Nabi Asyera dalam rangka menguji bahwa Allah yang mereka imani itu sungguh ada dan berkuasa untuk mendatangkan api dari langit guna membakar korban daging sapi yang di atas mezbah. Dari kejadian tersebut diceritakan bahwa sejak dari pagi hingga petang mereka 850 nabi-nabi Baal dan Asyera itu sudah berusaha memanggilnya, tetapi sama sekali tidak ada respon atau jawaban dari Allah mereka. Dengan demikian, hal itu membuktikan bahwa Allah-Allah yang dipercayai penyembah Baal, penyembah Asyera, terbukti bahwa itu Allah yang palsu, bukan Allah yang hidup. Jadi bukan Allah sungguhan. Keadaan yang ingin dibuktikan oleh Nabi Elia sungguh sangat berbeda. Meskipun daging sapi dan kayu bakar yang disiapkan Nabi Elia telah disiram dengan 12 buyung air, begitu Nabi Elia berseru mohon pertolongan Tuhan, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, maka Tuhan kirimkan api dari langit yang membakar sampai hangus daging, kayu bakar, air yang menggenang di parit pun menjadi kering. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kepada kita agar kita orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus mau memberlakukan hidup ini hanya beriman, hanya percaya kepada satu Tuhan Allah yang esa yang sudah menyatakan di dalam diri Yesus Kristus yang tetap hadir di hati kita melalui Roh Kudus saja, yaitu hanya menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub, sebagaimana satu-satunya Allah pencipta dan pemelihara alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kita khususnya umat manusia ini. Sesungguhnya nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita agar kita sadari betul bahwa diri pribadi atau keluarga kita ini adalah sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan yang hidup, kepada Kristus, harus selalu mengandalkan pertolongan dan bimbingan Roh Kudus agar kita tetap setia, tetap taat beribadah hanya kepadanya, hanya menyembah, memuji, dan memuliakan kepada Tuhan Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus sebagai Allah yang esa yang senantiasa hadir di hati kita.
Hendaknya kita mampu menolak segala tipu daya iblis agar kuasa-kuasa itu yang memang cenderung untuk menjerumuskan kita meninggalkan Tuhan, untuk beribadah kepada Allah-Allah lain yang palsu, yang tidak hidup, Allah yang mati saja, yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Dari Ulangan pasal 6 ayat 12 hingga ayat 14 ini kita diingatkan, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga, karena Engkau sudah mengingatkan kami supaya kami jangan pernah menyembah kepada Allah yang bukan Allah yang hidup. Karena mereka punya telinga tidak bisa mendengar, punya mata tidak bisa melihat, punya perasaan tapi tidak bisa merasakan akan diri kami umat-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh harus mengandalkan Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus saja. Kami percaya Engkau Allah yang satu-satunya, Allah yang harus disembah, yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Kami percaya di hari-hari yang akan datang, di waktu kami masih diberi kesempatan untuk hidup, mampukan kami ya Bapa untuk benar-benar tidak pernah melupakan Engkau yang memang mampu akan memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang kami sedang hadapi sekarang ini, akan dapat memberikan sarana, obat dan perawatan bagi kami yang sakit dalam kondisi sakit apapun juga, untuk boleh dipulihkan, disembuhkan karena kasih, karena pertolongan-Mu juga, dan dengan segala permasalahan yang ada juga mempunyai solusi karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Amin.